Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jum'ah yang Allah muliakan. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tak lupa nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah
pada kesempatan yang baik ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju ke tempat yang insya Allah mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat beliau. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisal awamirillah, berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin agar kita mampu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan terhadap kita. Dan takwa dalam arti wajtinab nawahihi sirran wa alaniyah, berusaha pula dan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal mungkin agar kita mampu menjauhkan segala apa yang Allah larang terhadap kita. Tanpa upaya, tanpa usaha, tanpa kesungguhan, maka mustahil kita semua akan menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada kesempatan khutbah yang baik ini adalah 4 sifat yang harus dimiliki oleh manusia yang bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyampaikan di dalam makolahnya. Yang pertama, beliau menyampaikan, yang beliau sampaikan adalah 1, khosyatu minallah, yakni takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada selain Allah tentunya berbeda. Kalau kita takut kepada selain Allah, contoh kita takut kepada manusia, maka kita akan jauh dari manusia itu. Kita takut dengan binatang, maka kita akan jauh dari binatang tersebut. Akan tetapi ketika kita takut kepada Allah, maka akan melahirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan al-muraqabah. Al-muraqabah itu artinya dekat dengan Allah. Oleh karena itu tentunya hamba-hamba Allah yang menyatakan takut kepada Allah, tentunya dia harus senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhkan segala apa yang Allah larang. Sehingga betul bahwa hamba Allah yang merasa takut kepadanya akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang sering kita panjatkan
pada saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Itu adalah merupakan tujuan hidup manusia. Oleh karena itu yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah sifat khosyatum minallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas yang kita lakukan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tentram. Dan sebaliknya, kalau takutnya kita adalah kepada selain Allah, begitu yang kita takuti tidak ada, maka kita akan berbuat hal-hal yang tidak kita senangi. Kita takut kepada pimpinan kita. Ketika ada pimpinan, kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. Begitu tidak ada, maka kita akan menjalankan semau kita sendiri. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara 12 bulan itu, salah satunya ada bulan yang Allah agungkan, ada bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan yang setiap hamba Allah yang beriman, mereka menanti-nantikan dengan bulan tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya berbagai macam amalan yang akan mendidik diri kita agar lebih baik dan lebih baik lagi, khususnya adalah akan melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang artinya adalah barang siapa yang taat kepada Rasul dan taat kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan dia takut khosyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tentunya mari pada kesempatan yang baik ini kita tanamkan pada diri kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita hadapi semua adalah kecil di hadapan Allah, sehingga hal ini dapat meningkatkan sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, atau sesuatu yang harus kita lakukan, itu adalah amanah. Maka apa bentuknya amanah itu? Semua yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Anak dan istri kita adalah amanah yang harus kita jaga. Harta yang kita miliki adalah amanah.
Rumah yang kita tempati adalah amanah. Bahkan jiwa kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah amanah. Oleh karena itu kita harus jaga betul ini amanah Allah, titipan Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah. Maka tentunya ancaman amat sangat besar terhadap hamba Allah yang menyia-nyiakan amanah. Apalagi para pejabat yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat, maka tentunya dia wajib mempertanggungjawabkan amanah di hadapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah." Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua adalah amanah. Oleh karena itu mata Allah berikan kepada kita, gunakan untuk senantiasa melihat yang baik-baik. Mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Begitupun tangan, kaki kita, hati kita termasuk. Oleh karena itu pentingnya menjaga amanah ini. Dan yang ketiga yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah sifat qanaah, yakni menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya harus kita terima. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini tanpa ketetapan Allah, tanpa takdirnya Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memberikan sebuah ketetapan, termasuk adanya COVID-19 adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min." Tidaklah musibah itu menimpa kepada diri kita illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah menetapkan, sudah Allah tetapkan. Wa maulana fa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Maka kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita memohon? Illallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, apapun kejadiannya, baik yang kecil maupun yang besar, bagaimana mungkin kita akan hidup tenang, hati kita tenang, dada kita lapang, manakala kita tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita hidup tenang, tentunya kita harus menerima apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita terhimpit dengan ekonomi, maka kita harus menerima atas takdirnya Allah. Bukan berarti kita diam, akan tetapi kita berusaha dan berupaya sehingga endingnya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ihsan. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, manakala ingin dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa, tentunya maka harus kita senantiasa menjalankan amal soleh. Tentunya segala aktivitas kita bisa menjadi amal soleh, asalkan sesuai dengan syariah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, khususnya adalah sholat, puasa, haji.
kelihatannya ibadah, akan tetapi di hadapan Allah belum tentu Allah mengatakan ini adalah sebuah ibadah. Kenapa? Karena niatnya sudah salah, syariatnya sudah salah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita mengkaji, bukan hanya mengaji, tapi kita harus mengkaji sehingga kita faham. Ketika kita faham, maka kita bisa menjalankan apa yang kita fahami itu. Sehingga aktivitas yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali menjadi amaliyah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 sifat ini adalah sebuah ciri sebagai hamba Allah yang bertakwa. Manakala kita ingin dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa, tentunya kita tanamkan pada diri kita 4 sifat tersebut, sehingga apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, menjadi sebuah kenyataan baik di dunia, lebih-lebih insyaallah di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi diri kita masing-masing untuk senantiasa menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada selain Allah, karena bisa menimbulkan sebuah kesirikan, syirkun asghar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.